Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli ayyatiyahum azabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Ani'budullaha wattaquhu wa ati'u yaghfir lakum min dzunubikum wa yu'akhirkum ila ajalin musamma. Inna ajalallahi idza jaa'a la yu'akhkhar law kuntum ta'lamun. Qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Summa inni da'awtuhum jihara. Summa inni a'antu lahum wa asrartu lahum israra. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara laqad khalaqakum atwara alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa wa ja'alal qamara fihinna nuran wa ja'ala asy-syamsa siraja wallahu ambatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja wallahu ja'ala lakumul arda bisata litasluku minha subulan fijaja. Qala Nuhur rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yajidhu maluhu wa waladuhu illa khasara wa makaru makran kubbara wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddaw wa la suwa'an wa la yaqusa wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu katsira wa la tazidiz zalimina illa dhalala mimma qati'atihim ughriqu fa'udkhilu naran falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Wa qala Nuhu rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tadharhum yudillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat wa la tazidiz zalimina illa tabara. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim. Masya Allah, hafalannya begitu lancar ya, begitu semangat. Mudah-mudahan diberikan kelancaran untuk melanjutkan hafalan ke berikutnya. Terima kasih ya. Akan saya bacakan. Jazakallahu khair. Ada Sultan ya, Sultan. Surat An-Nuh, surat ke-71 dari Al-Quran. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan perintah, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih. Dia Nuh berkata, wahai kaumku,
Sesungguhnya aku ini seorang pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu, yaitu sembahlah Allah, takwalah kepadanya, dan taatlah kepadaku. Niscaya Dia mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu, memanjangkan umurmu sampai pada batas waktu yang ditentukan. Sungguh, ketetapan Allah itu apabila telah datang tidak dapat ditunda, seandainya kamu mengetahui. Dia, Nuh, berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam, tetapi seruan itu tidak menambah iman mereka, justru mereka lari dari kebenaran. Dan sesungguhnya aku setiap kali menyeru kepada mereka untuk beriman, agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jarinya ke telinganya, dan menutupkan bajunya ke wajahnya, dan mereka tetap mengikat dan sangat menyombongkan diri. Lalu sesungguhnya aku menyeru mereka dengan cara terang-terangan. Kemudian aku menyeru secara terbuka dan dengan diam-diam. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Mengapa kamu tidak takut akan kebesaran Allah? Dan sungguh Dia telah menciptakan kamu beberapa tingkatan kejadian. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis, dan di sana Dia menciptakan bulan yang bercahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita yang cemerlang. Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah, tumbuh berangsur-angsur. Kemudian Dia mengembalikan kamu ke dalamnya, yaitu tanah, dan mengeluarkan kamu pada hari kiamat dengan pasti. Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, agar kamu dapat pergi kian kemari di jalan-jalan yang luas. Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya mereka durhaka kepadaku, dan mereka mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya hanya menambah kerugian baginya. Dan mereka melakukan tipu daya yang sangat besar. Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa, Yakus, Ya'ud, dan Nasr. Dan sungguh mereka telah menyesatkan orang banyak, dan janganlah engkau mentambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan. Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke dalam neraka, maka mereka tidak mendapatkan penolong selain Allah. Dan Nuh berkata, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat dan tidak tahu bersyukur. Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, dan siapapun yang memasuki rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang zalim itu selain kehancuran. Shadaqallahul Azim. Alhamdulillah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita sama-sama mendengarkan taujih robbani yang berupa tilawah Quran, surat An-Nuh dari anak kita. Semoga bacaan Quran yang kita dengarkan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang membacakan maupun yang mendengarkan. Baik jemaah sekalian, insyaallah kita akan menginjak ke agenda berikutnya yang hari ini materi akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Ulil Al-Bakasi yang akan mengambil tema tentang pertanggungjawaban terhadap semua amal perbuatan kita. Kepada Ustadz Ulil, waktu dan tempat kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Alhamdulillahilladzi hadana bihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sultanik. La nuhsi na'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah kuliah duha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah telah limpahkan kepada kita semua. Nikmat yang kita tidak mampu menghinggakannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala meminta kita, menasihati kita agar kita merespon kebaikan Allah memberi nikmat kepada kita sampai jumlah yang kita tidak mampu menghitung itu, agar kita meresponnya dengan bersyukur. Dan bagaimana kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di antaranya surat Al-Fatihah. Ini surat bagaimana mengajarkan kita untuk bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk ilmu merespon nikmat. Apapun kita akan mengkonsumsi, kita mulai dengan Bismillah, ya kan? Itu pun langsung ditambah dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal Bismillah saja sebenarnya menurut saya sudah cukup. Kalau kita mau minum Bismillah sudah cukup. Mau apa aja Bismillah. Tapi di Al-Fatihah itu Allah tambah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Padahal Asmaul Husna itu berapa jumlahnya? Berapa? 99. Sudah hafal semua. Nah, semua awalnya. Anda bahagia. Alhamdulillah. Anda bahagia. Karena belum. Allahu Akbar. Dari sekian banyak Asmaul Husna yang Allah pilih untuk mendampingi Bismillah di awal Al-Fatihah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Luar biasa. Kita juga menanya, kenapa Allah tidak mengucapkan Bismillahil ya kan? Bismillahil Qahhar atau apalagi yang dahsyat itu ya, yang bikin orang ketakutan. Ternyata yang Allah pilih adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, sangat lembut, sangat halus ya. Kira-kira apa maksud dari Allah? Tidak perlu tafsir yang panjang lebar. Menurut saya sudah jelas dan sudah sangat jelas sekali. Agar memang makna yang dikandung oleh dua nama itu demikian mendominasi kita, mendominasi hati kita, mendominasi perasaan kita. Dan ini harus kita kejar. Dominasi makna yang dikandung oleh Ar-Rahman Ar-Rahim ini harus kita kejar, kita raih, dan kita menyengaja agar mengalahkan rasa-rasa yang lain, ya kan? Sampai nanti ujungnya seperti yang dicontohkan oleh Allah di dalam Al-Quran, seperti Nabi Ayub alaihi salam. Meskipun beliau diuji bertubi-tubi, ya kan? Anaknya diwafatkan 1, diwafatkan 2, diwafatkan 3. Itu juga sampai di angka 14.
Kira-kira Ar-Rahman Ar-Rahim dari hati beliau luntur enggak itu? Ternyata tidak. Allah tambahkan lagi pujiannya. Hartanya diambil, ya kan? Sampai habis dari yang paling kaya menjadi yang paling miskin. Coba Ar-Rahman Ar-Rahim. Luntur enggak dari hati beliau? Tidak. Mungkin masih ada alasan. Oh, mungkin itu karena kesehatannya masih sehat, masih senang, ya kan? Sehingga Ar-Rahman Ar-Rahim itu masih relevan bagi dia. Ternyata kesehatan juga diambil. Dan itu panjang sekali. Ya. Ada yang berpendapat sampai 8 tahun. Penyakit itu coba gimana 8 tahun? Kira baru kepala pusing, undang-undang udah dokter, telepon, ya kan? Coba kalau kentut sudah nggak bisa kentut, ya kan? Perut kembung, udah panik. Padahal belum 8 tahun, ya kan? Nabi Ayub alaihissalam sudah sekian tahun lamanya, tapi beliau hanya berkata, wa anta arhamur rahimin. Allah ingin kita membaca berulang-ulang Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Alhamdulillah. Itu Allah ingin menancapkan kalimat itu, yang dikandung oleh kalimat itu di dalam hati, di dalam dada. Jadi jadi diucapkan di mulut itu hanya target antara, ya. Target antara, tapi sesungguhnya adalah hati. Ayatnya sangat jelas sekali, sudah kita bahas sebelum ini, ya kan? Biasanya di akhir Nazala bihi amin Jibril alaihissalam yang bersifat amin itu menurunkan Al-Quran ala jika langsung diletakkan di hatimu. Sebenarnya terjemahnya bukan di mulut, ya kan? Di hati, Pak. Karena hanya untuk masukkan ke hati kita harus baca, ya kan? Hanya itu aja, karena itu wasilah. Sebelum masuk ke hati, baca dulu. Itu otomatis. Kalau nggak baca, kita nggak dapat apa-apa. Asumsinya kalau membaca itu kita tahu, karena ketika itu yang diperintahkan orang Arab. Kalau tulisannya bahasa Arab dia langsung tahu. Nah, ini orang Indonesia sudah baca juga masih belum tahu. Tapi anehnya merasa dapat apaan? Itu. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi targetnya adalah hati kita. Maka setiap kita berinteraksi dengan ayat, dengan surat, yang menurut saya harus kita evaluasi apa yang didapatkan oleh hati kita. Apa yang didapatkan oleh hati kita. Dan selalu kita ingin membangun alur hubungannya seperti itu, Bang. Kenapa harus seperti itu? Karena memang Allah mentarget hati kita. Kok kita tidak mentarget hati? Kan aneh. Bahkan di surat Al-Furqan Allah sampaikan linusabbita bihi fuad, agar kami dengan ayat-ayat ini bisa meneguhkan fuad itu hati, agar hati kita itu sebelum mendapatkan ayat kita itu ringkih, lemah, dia gampang digoyang. Itu kondisi hati. Misalnya lagi jalan, lalu kemudian ada orang dangdutan, suara ada apa rame-rame, artinya mau sono, gara-gara rame dari sono, itu betapa lemahnya. Tapi ketika ke sono ada telepon, ada ini, menurut lebih menarik, gak jadi ke sono, balik lagi tak kemana. Itu artinya hati kita lemah. Nah Allah ingin menjadikan hati kita itu menjadi teguh. Contoh menjadi teguh seperti apa? Seperti Nabi Ayub tadi, ya. Anaknya diwafatkan 1, 2, 3. Tetap Ar-Rahman Ar-Rahim itu di dalam jiwa tidak goyang.
Hartanya habis ya. Hartanya habis ya kan? Apa goyang tuh? Ar-Rahmanur Rahim. Enggak goyang. Apapun yang menimpa beliau, tetap Allah itu bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Bahkan beliau mengerti bentuk sakit, bentuk apa itu adalah refleksi Rahman Rahimnya Allah. Kalau kita selalu berpikiran, misalnya begini, namanya anak-anak minta uang ke bapak, minta ke bapaknya dikasih 5.000, minta ke ibunya dikasih 50.000. Dasar dia, ibu saya lebih sayang daripada bapak saya. Ini ya. Logikanya begitu. Logika untuk nikmat yang sifatnya zahir. Tapi kan kita punya ilmu yang lain, ada nikmat yang sifatnya batin. Dan itu fakta. Nikmat batin itu fakta. Ya, itu fakta. Masya Allah. Lah beliau dikasih, anaknya diwafatkan, maksudnya untuk apa? Maksud Allah adalah Allah ingin memberikan anugerah nikmat batin namanya sabar. Kalau anaknya satu, sabarnya level 1 yang diwafatkan. Kalau anaknya 2 yang diwafat, berarti lebih tinggi kan? Ya kan? Kalau 14, Masya Allah, ya kan? Itu level kesabarannya. Kalau hartanya diambil, ditambah lagi dosis sabarnya oleh Allah. Dan tahukah para jemaah, menurut Nabi kita, sabar itu apa? Dalam hadis Sahih Muslim disebutkan, wa ma'utiya ahadun khairun wa awsa'a minas sabri. Tidak ada satu pemberian pun kepada seseorang yang lebih luas dan yang lebih baik daripada pemberian yang bernama sabar. Kalau orang sabar digigit nyamuk, satu nyamuk sabar. Tapi katanya satu nyamuk itu kita. Tapi kalau dikerubutin nyamuk, tetap dia berdiri menyembah Allah. Ada hitung-hitungannya, Pak. Ada hitung-hitungannya. Betul ada itu. Kenapa ada hitung-hitungannya? Karena Allah adalah zat yang menetapkan untuk dirinya tidak akan berbuat zalim kepada siapapun. Itu ketetapan Allah, ya kan? Dan Tuhanmu tidak akan menzalimi hamba. Jadi kalau saya di sini digigit 5 nyamuk, lalu kemudian teman saya Pak atau di situ digigit 10 nyamuk, jangan iri ya kan? Kita nggak boleh iri. Atau sedikit nyamuk sedih luar biasa karena 10 saya cuma 5, saya lebih beruntung dari kamu. Itu salah pandangnya. Yang lebih beruntung bukan saya, justru beliau. Karena level kesabaran untuk menghadapi gigitan 10 nyamuk lebih berat dari level kesabaran untuk menghadapi gigitan 5 nyamuk. Jadi kita harus sampai ke zona itu. Itu namanya hidayah. Hidayah artinya saya sudah mendapatkan hidayah. Itu baru dimulai dari tahapan saya baru mengetahui petunjuk. Setelah itu pengetahuan tentang hidayah, petunjuk tertentu itu kita resapi. Mengetahui itu sesuatu yang menggembirakan hati. Tapi meresapi yang ujungnya insya Allah faham dan yakin, itu lebih dahsyat nikmatnya, ya kan? Lebih dahsyat. Dan lebih dahsyat lagi kalau sudah diikuti, dimasuki hidayah itu lebih tinggi lagi level keberuntungan yang didapatkan oleh hati kita. Kalau kita menghentikan proses di membunyikan firman Allah itu bagus ya kan. Tapi itu baru interaksi tahap awal lisan kita ya kan. Maka harus langsung masuk kepada makna. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah.
Pada kesempatan ini kita mendapatkan topik yang menurut saya sangat luar biasa nih, yaitu tentang pertanggungjawaban apa? Amal perbuatan. Kalau kita mendengar kata-kata amal, yang kebayang apa coba? Kalau kita mendengar amal, itu apa? Ibu yang terbayang apa, Bu? Enggak terbayang apa? Hah? Apa? Amal. Perbuatan kita atau kelakuan kita. Kalau kerja, kalau kita mendengar kata-kata kerja, yang kebayang apa coba? Hah? Kok beda tadi? Kalau amal itu ya semua yang kita kerjakan ya, semua perbuatan kita. Tapi kalau kerja itu ujungnya cari duit ya. Ya, itu baru kerja. Kamu hari ini ada kerja nggak? Ya, saya lagi masuk kerja saya. Jadi kata-kata kerja itu hanya konotasinya itu kerja yang ujungnya adalah hal-hal yang manfaat materi itu ya. Sementara amal padahal ya itu juga, cuma beda bahasa aja Pak ya. Kerja itu ya amalon itu kerja ya. Beramal itu bekerja. Dan cenderungnya kalau kita mendengar kata amal atau kerja itu selalu fisik Pak. Selalu fisik. Tapi alhamdulillah berkat ilmu wahyu, lewat jalur wahyu, ternyata amal ini kerja atau amal itu luas sekali dimensinya. Meliputi dimensi zohir batin. Nah, gitu. Tapi kerja yang sifatnya batin, kebanyakan ilmu ini tidak populer. Ya kan, tidak populer. Kalau orang sibuk dengan amal yang sifatnya batin dianggap pengguran, ya kan ya. Nah, faktanya dia nggak ngapa-ngapain. Coba kalau ibu-ibu melihat nenek-nenek duduk di depan rumah, habis subuh, ya kan, habis subuh duduk di depan rumah karena anaknya semua sambil duduk. Semua orang yang lewat depan rumah itu melihat nenek-nenek itu duduk. Nanti siang menjelang zuhur dia baru masuk rumah. Besok lagi begitu. Itu dianggap nenek itu nganggur tuh. Hanya duduk sih nganggur. Itu kalau yang melihat itu hanya yang dilihat hanya fisik, duduk saja. Tidak mengerjakan apa-apa ya kan. Tidak mengerjakan sesuatu yang menghasilkan uang apalagi ya. Hanya beda sekarang karena ada HP. Duduk-duduk ya kan. Tek dapat duit sekarang. Ampun ya Allah. Allahu Akbar. Jadi amal ini ada amal zohir, ada amal batin. Dan dua jenis amal ini kita harus siap untuk mempertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban ini kepada Allah Subhanahu wa taala dan waktunya Allah beritahukan kepada kita yaitu yaumatu belas pada hari di mana idza bu'thira ma fil kubur wa hussila ma fis sudur. Pertanggungjawaban itu mulai apabila yang di dalam kubur dibongkar oleh Allah, dihidupkan kembali. Lalu di dada orang yang dihidupkan itu juga Allah buka, ya kan? Sehingga tidak ada yang tersembunyi, digiring ke mahsyar. Ya. Lalu kemudian ada hisab, lalu ada mizan, ada timbangan.
Lalu kemudian setelah itu masih ada lagi tahap yang paling dasar, yaitu digiring ke sirat, ya kan? Sirat itu di mana tempatnya? Sirat. Di atas neraka jahanam. Itu harus kita bayangkan. Dan ketika kita membayangkan itu kita membayangkan sesuatu yang hakun. Itu yang harus kita sadari. Sampai sesuatu yang belum kita lihat sekarang, itu menjadi seolah-olah kita lihat di depan mata. Targetnya apa? Targetnya adalah agar hati saya terpengaruh. Terpengaruh. Oleh apa? Oleh info yang hak itu. Jadi kita harus sudah membayangkan nanti ketika wafat dijemput malaikat Israel. Lalu kemudian kita diantar ke kubur, ketemu malaikat Mungkar Nakir, ya kan? Memang ada nikmat, ada siksa juga di dalam kubur itu. Tetapi sebenarnya itu baru pemanasan. Baru pemanasan. Belum seluruhnya. Karena nanti dan polanya itu naik terus, baik dalam konteks kenikmatan atau dalam konteks apa, kesulitan kesetaraan. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Jadi ketika dibongkar baru akan terjadi pertanggungjawaban. Dan subhanallah, la haula wala quwwata illa billah. Ketika itu terjadi, maka semua orang bercita-cita ingin dibalikin lagi ke bumi. Untuk apa? Untuk ya'malu sholiha. Untuk beramal. Untuk beramal sholih. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena amalan itu zahir dan juga batin. Jadi langsung dua hal itu ya. Nah, amal itu ada yang baik, ada yang buruk. Yang baik ada yang zahir, ada yang batin. Yang buruk ada yang zahir, ada yang batin. Kalau amal yang batin, yang buruk, kalau zahir itu yang khususnya di hati. Dan itu dimulai dari, Masya Allah, karena kaitannya dengan pertanggungjawaban, agar kita bisa mempertanggungjawabkan seluruh amal kita, baik zahir atau batin, maka Allah mengajarkan kita ilmu, dan ilmu ini jangan kita lampaui, tapi harus kita jaga. Yaitu dimulai dengan al-ilmu, yaitu ilmu. Sebelum yang lain ada kesibukan, maka kesibukan pertama adalah sibuk dalam konteks al-ilmu. Dan saya membaca buku beliau, namanya Al-Mustasfa, ya, Al-Mustasfa. Itu kitab usul fikih yang ditulis oleh Imam Ghazali. Itu beliau menjelaskan terkait dengan ilmu. Apa itu ilmu itu? Beliau menjelaskan ilmu itu adalah amal yang paling mulia. Itu menurut beliau. Kenapa ilmu itu amal yang paling mulia? Kata beliau, karena ilmu itu adalah amalannya hati. Ilmu itu kesibukannya hati. Jadi ilmu itu adalah amalnya hati. Dan tahukah kita hati itu adalah asrafu syai'in ma fil insan. Di dalam diri manusia yang paling mulia itu adalah hati manusia. Dan ilmu itu adalah kesibukannya hati. Contoh, kalau terkait dengan yang zahir, lagi duduk begini,
Lalu ternyata ada SMS masuk. Saya buka, hanya lihat langsung saya tahu. Oh, Pak saya yang saya tunggu-tunggu 10 tahun sudah nyampe rumah. Tapi lagi ngisi pengajian begini, ada SMS. Itu info masuk. Ketika info masuk, langsung apa yang terjadi dengan hatimu? Bengong? Apa hati saya? Setelah tahu, maka dia sibuk. Sibuk dengan apa? Jadi akibat dari info, dari ilmu itu, membuat hati apa? Sibuk. Ini yang saya istilahkan namanya alur. Jangan hanya hati kita itu memiliki alur yang normal dalam konteks info-info yang sifatnya zahir. Kalau seperti anak datang apa itu kan hal-hal yang nampak ya kan. Sementara hal-hal yang tidak nampak mata tapi itu hakiki, dalam bahasa Al-Quran itu hakun, kok tidak menyibukkan hati, itu ganjil. Sebenarnya sesuatu yang ganjil. Ini kita dikasih tahu oleh Allah, wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali pasti akan melalui sirat. Ya, sirat itu adalah ketetapan dari Allah Tuhan semesta alam. Sudah ketetapan. Info itu apa bedanya dengan SMS? Ya kan? Dari sisi info, dia info. Kalau soal SMS, kemudian tulisan apa, itu hanya teknis ininya. Tapi dia adalah info, itu sama, dia sebagai info. Apalagi kalau lewat jalur wahyu, itu adalah al-haqqu. Kalau menurut Allah, info jalur wahyu, itu adalah naba'un azim. Berita yang besar. Karena berita besar, seharusnya ilmu yang masuk ke dalam dada ini menjadikan hati kita apa coba? Aduh, sibuk dengan info itu. Dan itulah yang terjadi terhadap Rasul dan sahabat-sahabat Nabi. Ada dalam salah satu kasus ya, dalam salah satu riwayat, ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, terkait dengan surat Zalzalah, yaitu di ayat faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi ada sahabat namanya So'so'ah bin Muawiyah. Ini beliau ini datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian oleh Rasul dibacakan itu ayat faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang mengerjakan amal perbuatan yang baik, ya kan? Berarti amal soleh, amal yang bagus, yang baik, maka pasti dia akan melihat. Dia melihat balasannya itu. Rumusannya adalah kebaikan dibalas dengan kebaikan, keburukan dibalas dengan keburukan. Itu kaidah umum, ya kan? Hanya muncul angka lebih detail lagi. Kebaikan di batas kebaikan, kalau kebaikan 1 dibalas 10 kebaikan. Itu minimal. Sampai 700 kali lipat kebaikan. Kalau keburukan dibalas keburukan, 1 dibalas 1. Masya Allah. Ini juga bagian dari penjabaran Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Karena untuk dosa Allah ngitungnya 1, ya kan? Tapi giliran kita berbuat baik, Allah ngitungnya 10. Coba. Itu kalau kita menggunakan matematika itu, kok nggak lulus ujian? Siapa yang salah? Ya kan? Kita sudah ketika toleransi, kamu berbuat baik sekali, saya ngitungnya 10 kali. Saya anggap kamu sudah mengerjakan 10 sampai 700 kamu mengerjakan. Tapi kalau kamu berbuat dosa 1 sekali, saya hitung 1. Kalau sudah rumusannya kayak begitu, seharusnya
itu sukses semua, ya kan? Tapi faktanya, Pak, ya kan? Mayoritas manusia itu masuk ke dalam neraka. Nauzubillah, itu faktanya. Maka dari itu kita harus hati dan waspada. Jadi sahabat tadi setelah datang ke Rasul bacakan ayat fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Apa coba responnya? Hasbi, ya kan? Hasbi, kata beliau, cukuplah bagi saya ini. Saya tidak perlu untuk mendengar, enggak ada apa-apa bagi saya tidak rugi, tidak apa. Kalau saya tidak mendengar lain, coba. Baru sekali mendengar saja, langsung sahabat ini mengucapkan hasbi, cukuplah bagi saya satu ayat ini saja. Saya tidak merasa rugi kalau saya tidak mendengar ayat-ayat dan surat-surat yang lain. Masya Allah. Jadi sahabat ini berinteraksi dengan hidayah. Padahal beliau posisinya kan pasif. Karena beliau hanya mendengar dari siapa? Dari Rasul. Rasul hanya membacakan aja. Dibacakan sekali. Langsung dia mengucapkan, sudah cukup ya Rasul, cukup. Saya nggak perlu dengar yang lain. Ya kan? Cukup itu aja, saya nggak perlu mendengar yang lain. Langsung pulang, Pak. Kalau kita udah hafal Al-Fatihah masih kurang lagi. Kenapa kurang? Karena ayat-ayat ini, surat-surat ini kita tidak memproses untuk mengenyangkan. Ya kan? Karena kita tidak memproses untuk mengenyangkan. Akal kita tidak kita kenyangkan dengan ilmu yang dikandungnya. Hati kita tidak kita bikin kenyang dengan makna, ya kan? Yang kita resapi, yang kita hayati, ya kan? Kalau hati kita itu mendapatkan sesuatu dari ayat, maka ayat itu seperti yang saya ilustrasikan. Ayat itu seperti mata air, ayat-ayat itu. Mata air yang jernih, dia mengalir terus, deras. Non-stop. Ketika kita haus, mengkonsumsi, anehnya ketika kita mengkonsumsi air yang jernih itu, semakin menjadikan hati kita itu kurang. Jadi kalau kita membaca misalnya faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kalau baca mulut, kita nggak kuat untuk mengulang-ulang lama, itu nggak kuat. Tapi kalau ayat ini sudah kita ketahui maknanya, lalu sambil kita resapi, kita mengulang-ulang itu, ulang sekali masih kurang, 2 kali kurang, 3 kali, kalau sudah 10 kali, 20 kali, hati sudah mulai termotivasi. Wah, udah itu. Ibarat motor semakin panas, ya kan? Apalagi mobilnya diesel lagi, ya kan? Semakin panas minyak itu, semakin enak. Waduh. Jadi satu ayat, maka jadilah dari Ba'da Isya sampai subuh. Coba, kok bisa nggak bosen ya? Karena apa? Hati mereka, akal mereka itu mendapatkan makanan dari ayat. Dan memang hati kita itu sebenarnya, makanan hati kita itu adalah ayat-ayat Allah. Apalah rasanya? Yaitu yang ada di surat tadi. Nazala bihi ruhul amin ala qalbika. Jadi Jibril alaihissalam meletakkan Al-Quran itu ke dalam hati. Hatinya Nabi. Betul-betul ini untuk porsi hati. Karena hati itu adalah bagian yang akan mendapatkan al-hidayah. Sementara al-hidayah itu Allah disimpan di huruf-huruf itu. Di kalimat-kalimat, ya kan? Maka kalimat ini harus kita ingat. Diingatnya bukan hanya membunyikannya, ya kan? Tapi sebenarnya sekaligus membunyikan dan muncul maknanya gitu, Pak. Karena kalau membunyikan makna nggak terbayang, maka akal kita nggak dapat apa-apa. Memang kalau dapat pahala dapat insya Allah, ya kan? Kalau niati ibadah. Tapi hati untuk mendapatkan hidayah yang dikandung oleh ayat itu terhalang. Terhalang karena kita tidak mendapatkan infonya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sahabat tadi, sahabat tadi, setelah mendengar 2 ayat itu, langsung beliau mengucapkan hasbi, ya kan? Cukuplah bagi saya ini. Dan
tidak akan membahayakan saya. Saya nggak terlalu perlu untuk mendengar yang lain. Allah asma'a ghairaha. Saya tidak mendengar yang lain, nggak apa-apa, cukup ini saja. Artinya setelah mendengar itu berarti dia hanya fokus. Fokusnya apa coba? Sahabat kira-kira fokusnya apa? Kesibukannya apa setelah itu? Satu jenis kesibukan yaitu al-hasanah. Sibuk dengan kebajikan. Hanya itu saja. Nggak kayak kita. Udah ngafal surat ini belum, surat ini belum. Habis cuma dihafal doang ya kan. Lalu nanti 20 tahun ngafal, ternyata maknanya belum, baru dari. Ya kalau ngafalnya sudah sampai, ibarat sekolah ngafalnya itu sudah sampai profesor. Tapi maknanya baru kelas TK, ya kan? Coba gimana? Menurut saya alur begitu bukan alur yang dimiliki diajarkan kepada kita, Pak. Karena yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang diterima Rasul dan para sahabat adalah sedikit-sedikit, betul kan? 5 ayat, 10 ayat. Dan itu betul-betul mereka membaca ayat secara tajwidnya, lalu kemudian cara maknanya seperti apa, mengamalkan ayat ini bagaimana, itu langsung sekaligus dalam satu paket, Pak, ya kan? Jadi paketnya itu paket sekalian dia. Jadi pulang itu sudah sibuk dengan lafadznya, sibuk dengan maknanya, sibuk dengan mengamalnya. Dan ketika mengetahui maknanya, itu hati gembira, ya kan? Ketika mengamalkan juga hati senang dan bahagia. Jadi sibuk dengan hal-hal yang seperti itu. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena konteksnya adalah pertanggungjawaban, maka agar bisa mempertanggungjawabkan Allah, maka yang kita kerjakan harus hanya satu saja, yaitu amalan soleh. Dan karena amal itu dimulai dari al-ilmu, selalu seperti itu ya. Karena ilmu itu adalah bagian dari hidayah yang paling pokok ya kan. Agar betul-betul fungsi kecahayaannya bagi akal dan hati kita itu bisa terjadi, maka memang harus kita ketahui, harus kita ilmi. Lalu kemudian setelah ilmu itu kita ketahui, lalu kesibukan yang kedua adalah kita tadabburi, kita resapi. Meresapi ilmu yang tersimpan di dalam ayat-ayat ini adalah istilah tadabbur. Tadabbur itu lebih tinggi, ya, lebih tinggi daripada levelnya daripada tafsir. Kalau tafsir hanya penjelasan, tapi kalau sudah tadabbur itu sudah lebih dalam lagi. Contoh tadabbur kayak saat tadi itu. Nah, baru sekali dengar ya kan, langsung saya cukupin aja sudah, nggak perlu saya dengar yang lain. Itu artinya apa? Dia sudah tahu, langsung ditempel dengan iman wahtisaban. Jadi beliau meresponnya langsung dalam bentuk imanan wahtisaban. Artinya apa? Mengimani pengetahuan. Jadi dapat info, langsung dia meyakini, langsung dia proses. Ya, seperti saya tadi dapat SMS anak pulang, langsung, waduh pulang ya kan? Itu mengganggu, menyibukkan hati. Dan saya mungkin akan mempercepat proses pengajian ini ya kan. Kita tindakan langsung otomatis seperti itu. Nah ini yang saya istilahkan dengan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setelah beliau mengucapkan sahabat dari sosok, cukuplah ayat ini bagiku. Aku tidak peduli walaupun aku tidak mendengarkan yang lainnya. Coba. Aku tidak peduli walau aku tidak mendengarkan yang lainnya. Karena dia setelah tahu ilmu ini, langsung dia sibuknya hanya dengan kebaikan. Iya kan? Baik kebaikan yang sifatnya zahir atau yang batin.
Kalau kebaikan yang zahir tahu, sama-sama tahu. Kebaikan yang batin itu apa, ya kan? Sebenarnya ujungnya ibadah. Ibadah. Jadi kebaikan itu kalau kita masukkan dalam kalimat yang lain itu al-ibadah, ya kan? Ibadah itu ada zahir, ada batin. Kalau ibadah zahir, ibadah anggota badan, sholat itu badan kita, ya kan ya? Kalau kita zakat itu namanya ibadah haram. Tapi kalau ibadah batin itu adalah privasinya hati. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, itu juga muridnya dan ulama yang lain menegaskan, ternyata ada ibadah yang wajib bagi hati. Ibadah yang wajib bagi hati diantaranya adalah ahabba yuhibbu, yaitu hati kita sibuk mencintai. Masya Allah. Saya tidak tahu apakah masing-masing kita punya pengalaman hati kita sibuk mencintai. Punya pengalaman nggak ibu-ibu? Mungkin ketika mau menikah itu kali pengalamannya ya. Ketika pacaran mau menikah itu, hati itu punya pengalaman mencintai. Nah, mencintai itu bagi kesibukan hati dalam konteks ibadah. Itu diantaranya terkait dengan interaksi kita dengan Allah. Jadi Allah ini zat yang harus kita cintai. Dan level cinta yang harus diterima oleh Allah dari hati kita adalah harus cinta yang paling tinggi yang dimiliki oleh diri kita. Kalau cinta yang paling tinggi di dalam hati kita itu kita arahkan kepada selain Allah, maka nanti masuk zona syirik. Syirik. Bab cinta itu bisa ada namanya syirkul mahabbah, yaitu syirik cinta. Ya kayak misalnya ibu sudah punya suami, iya formalnya dengan suami itu, tapi ternyata hatinya punya simpanan dengan pihak lain tanpa pengetahuan suami. Itu namanya syirik, syirkul mahabbah. Nah kalau ketahuan suami ada SMS cinta, ya kan? Baru ada kalimat I love you atau sayang atau berupa kalimat saja. Waduh, suami langsung cemburu, ya kan? Langsung marah-marah, ya kan? Nah, kita harus tahu Allah itu juga dia zat yang memiliki sifat cemburu. Jadi kalau hati kita itu kita letakkan cinta ke yang lain, ya kan? Dan levelnya di bawah cinta kita kepada Allah, kalau Allah cemburu sekali. Itu zona yang diharamkan, dilarang. Jadi betapa PR kita itu masih banyak, ya kan? Terutama untuk amal yang sifatnya hati. Mencintai, lalu kemudian mengharap, ya kan? Coba ada nggak di dalam hati itu ada berharap kepada Allah? Kalau ada terasa. Kalau hati kita nggak berharap kepada Allah, masih berharapnya kepada ini mata huruf kesenangan yang menipu ini, ya kan? Susah akhirnya kita nanti untuk bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Berharap lalu takut itu termasuk amal soleh. Bahkan bukan amal soleh sembarangan. Takut itu ya. Langsung Allah sebutkan itu waliman khafa maqam rabbih jannatan. Masya Allah. Pahala takut kepada makom Rabb kita. Jadi Allah sudah mengenalkan kepada kita kalau beliau itu Rabbul Alamin. Itu makomnya. Jadi bukan sembarangan Allah itu. Rabbul Alamin. Tapi kitanya Alhamdulillahi Rabb. Itu mengucapkannya biasa-biasa. Mengucap saya biasa-biasa, Pak. Karena tidak melibatkan rasa. Harus kita usahakan rasa itu terlibat. Karena itu adalah hati ya. Agar apa? Rasa kita libatkan. Agar nanti kita dalam bermuamalah dengan Allah itu menjadi terasa mengagungkan. Jadi kalau kita misalnya saya mau sholat ini, kalau kita itu mau mengerjakan sholat berangkat dari hati yang mengagungkan Allah, itu beda.
karena saya akan sholat dan saya akan menyembah Allah ini secara adab karena Allah suka kebersihan, suka suci, ya kan, bersih. Maka ada dua kebersihan yang kita target dengan dalam muamalah dengan Allah seperti yang Allah sebutkan di dalam ayat, innallaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. At-tawwabin itu membersihkan dari kotoran dosa-dosa, ya kan? Jadi kalau dosa itu diilustrasi kotoran, kotoran itu bau, ya kan? Kalau itu difisikkan, maka dia itu aroma yang busuk, itu dosa. Mungkin lebih dasar kentut. Kentut, tapi kentut yang kita makan apa itu? Makanan yang belum dimakanannya sudah makanannya itu bau kentut. Kalau dimakan makanan itu, ada kan namanya daun apa itu? Kalau di Serang daun apa enggak? Daun kentutan ya. Kita suka dulu di MI itu nyari daun. Kalau tempatnya namanya daun sembuhan. Kalau di tempat yang lain namanya daun kentutan. Daun itu kalau nggak digitu-gitu kan itu biasa aja. Tapi ketika kita pegang lalu kita goyang sedikit, itulah siapa yang kentut akhirnya saling mencurigai kita, ya kan? Kita nyimpen itu di teman kita, dia tertuduh kentut, kamu yang kentut ya kamu. Oh ternyata karena gara-gara itu. Artinya daun itu belum dikonsumsi sudah begitu. Kalau dikonsumsi bisa Bapak bayangkan. Kira-kira. Jadi dosa-dosa itu seperti begitu. Seandainya dosa itu oleh Allah dizohirkan, maka dia akan seperti itu. Meskipun pakai baju yang bagus, wajahnya itu ganteng, cantik. Kalau dari jauh nih, giliran mulai mendekat, aduh kok bau busuk, langsung kabur. Itulah dosa. Dan yang disukai oleh Allah sebelum kita bermuamalah dengan Allah, kesibukan kita adalah tawabin. Tobat, ya kan? Ini ilmu tobat. Ilmu tobat. Tobat itu bukan hanya astagfirullah, astagfirullahin. Itu istighfar. Kalau tobat itu adalah dia dari dalam. Dari hati. Dimulai dari an-nadam. Hati yang menyesali perbuatan dosa. Itu gerakan spiritual dari dalam. Hati yang menyesali perbuatan dosa. Itu baru terjadi itu tobat. Tahapan pertama. Baru yang kedua, yaitu tahapan tindakan yang sifatnya fisik. Dia meninggalkan perbuatan dosa itu. Tidak mengerjakan lagi. Baru yang ketiga, itu spiritual lagi, yaitu bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Itu namanya, dan ilmu tobat ini harus sangat kita kuasai. Karena ketika kita mendapatkan musibah, punya dosa, maka ilmu hidayah tobat ini kita bisa mainkan, ya kan? Kita mainkan. Kalau sangat kita kuasai, maka akan cepat kali berbuat dosa, langsung mengingat Allah, langsung minta ampun, ya kan? Jadi otomatis akhirnya bersih. Jadi Allah itu suka dengan orang yang seperti itu. Dan satu lagi, al-mutatahhir. Al-mutatahhir orang yang bersuci. Kita jaga wudhu, ya kan? Jaga kebersihan kita. Jadi kalau tobat kaitannya dengan kebersihan batinnya, kebersihan hati. Karena kalau tidak kita bersihkan dengan tobat, maka hati kita gelap. Hati kita gelap, sehingga meskipun kita mendapatkan cerita yang dahsyat tentang hari akhirat, periwayat dahsyat ini pengaruhnya lemah terhadap apa? Terhadap hati kita. Berbeda dengan sahabat Nabi tadi, baru sekali mendengar langsung dia mengucapkan, cukuplah ayat ini bagi saya. Cukuplah ayat ini bagi saya. Aku tidak peduli walaupun aku tidak mendengarkan yang lainnya. Dan kita mendengar yang lainnya itu konteksnya adalah untuk menambah al-hidayah. Ini ucapan ini kita tidak harus mengikuti letterlek, ya kan? Saya nggak usah nambah-nambah ya. Baca udahlah cukup lah. Dia kan Fatihah saja, ya kan?
Ternyata Al-Fatihah juga nggak dibongkar. Aduh, ya kan? Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar walau bisik hitam rotin. Jadi untuk menyikapi adanya neraka, jadi kan ada info dari wahyu. Oh, di sana neraka. Bagaimana meresponnya menurut ilmu? Nah ini. Jadi adanya neraka itu jangan sampai kita sapi hanya kita tahu dapat info ada neraka. Oh katanya ada neraka. Bahkan kita menghafal dalilnya. Ini dalilnya kalau neraka itu ada. Menyikapinya itu bukan begitu. Ya kan? Menyikapinya adalah langsung dalam bentuk tindakan apa yang harus saya ambil agar saya tidak kejeblos neraka. Nah inilah muncul nasihat Rasul. Ittaqun nara walau bisik hitam rotin. Masya Allah. Pelihara dirimu dari sentuhan api neraka walaupun hanya dengan menggunakan separuh biji kurma. Kalau kita punya 1 biji kurma, lalu ada orang yang datang meminta-minta, sudah karena masing-masing saya butuh makan, dia butuh makan, kita belah jadi 2. Ini kamu setengah ya, saya setengah. Jadi 50%, 5%. Jadi ternyata dalam konteks hadis ini, harta itu konteksnya adalah untuk menyelamatkan diri dari neraka. Maka jangan mencoba membangun persepsi yang lain di luar. Kalau konteksnya adalah untuk, aduh saya nggak enak sama tetangga. Kendaraan saya jadul, dia baru keluar dari dealer itu. Lalu kemudian akhirnya, dia mobilnya apa itu? Mobilnya CR-V, baru saya akan beli Pajero. Akhirnya ngebela-belain nggak punya uang ya kan? Datang ke dealer, pinjam duitnya. Udah, kalau hanya begitu, itu nggak dapat apa-apa ya. Betul-betul, dia sendiri yang menang bebannya. Lalu Pajero dia cicilannya berapa 10 juta, jadinya habis ya kan. Memang petantang-petantang yang nanti baru 6 bulan udah ditarik leasing lagi. Mana mobil kamu? Terus diambil leasing. Oh ternyata kemarin itu hanya gaya ya. Nah kebanyakan penyakit kita di zaman ini gaya. Ya. Betul-betul. Kalau mau gaya, bergayalah silahkan. Tapi dengan al-haqqu. Banggalah dengan kebenaran. Ya kan? Kita harus senang, gembira, bahagia itu dengan kebenaran ini. Ittaqunar walau bihitam rotin. Lalu Rasul lanjutkan. Walau bi kalimatin thayyibah. Jadi peliharalah dirimu dari sentuhan api neraka walaupun dengan separuh kurma, walaupun dengan kalimat thayyibah. Di kalimat yang bagus, kalimat yang paling Allah sukai. Rasul jelaskan, ahabul kalami ilallahi arba'atu. Ucapan yang paling Allah sukai itu ada 4. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Agar betul-betul hati kita itu berhubung dengan Allah, sebaiknya kalimat-kalimat yang tadi kita baca, itu kita ketahui maknanya. Ya kan? Lalu makna yang sudah kita ketahui, kita resapi. Agar kita bisa mendapatkan apa yang sudah didapatkan oleh Rasul. Yaitu apa? Rasulullah itu dengan mengucapkan kalimat itu hatinya mendapatkan kebahagiaan. Kan gampang ya. Tapi kalau hati itu dikuasai oleh uang, ya kan? Maka kebahagiaannya itu hanya kalau dia mendapatkan uang. Makanya kita bisa mengecek hati saya ini dikuasai oleh item apa. Kalau hatinya Nabi sudah dikuasai oleh al-hidayah. Dikuasai oleh sesuatu yang paling disukai oleh Allah. Dan Rasul tahu. Dan alhamdulillah Rasul memberitahukan kepada kita, itulah bukti fa'amma binikmati rabbika fahadits. Karena hatinya Rasul itu sudah senang dengan itu, maka disampaikan kepada kita. Bahwasanya Rasulullah itu lebih mencintai ucapan 4
kata-kata itu daripada karunia yang luasnya seluas yang disinari oleh matahari. Coba, kalau kita di zona mana, ya kan? Jadi kecintaan hati kita terhadap nikmat yang hurur, yang memperdaya, kalau kita tidak hati-hati, itu bisa menjadi penghalang untuk agar hati kita bisa menikmati kalimat-kalimat yang Allah cintai. Kemudian di dalam hadis Bukhari juga ditambahkan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Malah kamu meremehkan perbuatan yang baik, apapun itu, misalnya sedikit ya. Meskipun berupa pencurahan air dari embermu ke dalam wadah orang minta air kepadamu, atau engkau menemui saudaramu dengan wajah yang berseri. Jadi sengaja menemui teman saudara kita dengan wajah yang berseri, itu sudah sedekah. Itu adalah sedekah, itu perbuatan baik. Kan itu kan nggak pakai modal ya kan ya. Jadi tidak harus kita memberikan uang. Ya kalau punya uang kasihkan duit. Kalau uang ada, jangan kehilangan akal. Aduh apa gitu kan. Banyak orang yang kelimpangan gara-gara uangnya itu sedikit. Padahal dia dikasih modal melimpah ruah, tapi hatinya merasanya sedih, susah gitu kan. Allah Akbar. Makanya untuk mengobati, membaca ayat sering-sering, yaitu yang ada di surat Ibrahim itu salah satunya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jadi kalau kita merasa fakir, merasa miskin, ini saya tinggal di komplek, waduh saya kok nggak punya apa-apa ini. Kita anggap orang lain itu kaya, karena rumahnya besar, mobilnya bagus, ya kan? Baju-bajunya tereng semuanya. Kalau keluar pakai seragam, kita keluar pakai kaos, kan? Nggak jelas. Ya untuk mengerti, baca tadi ayat itu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung nikmatnya Allah, kamu tidak mampu menghitung. Kita baca, kita pahami maknanya, kita resapi, plus tambah satu hadis. Ini hadis sahih. Laisal ghina an kasbil ardi walakinnal ghina ghina nafs. Bukanlah yang namanya kaya itu adalah kaya harta, tapi kaya itu adalah ghina nafs, hati. Nah itu kita ulang-ulang, tapi sambil kita resapi maknanya. Maka nanti Allah akan memberikan kepada kita sesuatu yang agung. Sebagaimana kita diminta Allah dan oleh Rasul untuk mengerjakan kebaikan meskipun kecil, maka dalam konteks dosa itu juga kita disuruh menjauhi dosa. Meskipun itu kita anggap kecil-kecil. Iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub. Hati-hatilah kamu terhadap dosa-dosa kecil. Fa innahunna yastami'na 'ala ar-rajuli hatta yuhlikannahu. Kenapa dosa kecil diharuskan kita hindari? Karena dosa kecil-kecil itu lama-lama ngumpul dia. Ya kan seperti pasir itu. Satu pasir, dua pasir ngumpul terus. Lama-kelamaan menimbun di kita, ya kan? Itu lama-kelamaan. Kata Nabi, fa innahunna yastami'na. Dosa-dosa yang kecil itu lama-lama kebanyakan nanti akan berkumpul, akhirnya menimpa seseorang hatta yuhlikannahu, sampai akhirnya dosa-dosa yang kecil tapi banyak itu akhirnya membinasakan. Maka jangan pernah meremehkan dosa kecil. Apalagi kita itu manusia yang dikasih sifat oleh Allah pelupa, ya kan? Misalnya hari ini berbuat dosa kita anggap masih kecil. Padahal kita mengerjakan dosa dari kemarin juga. Kemarinnya juga mengerjakan, kemarinnya juga. Para kecil-kecil kita remehkan, kita perhatikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini harus kita resapi bareng-bareng, Pak ya. Hal yang seperti ini. Kebaikan juga, nasihat ada Rasulullah, takhirona jawaratan li jawaratiha. Jangan sampai seorang wanita itu meremehkan tetangganya dalam konteks berbuat baik. Walau firsatu syad, meskipun hanya berupa menyediakan
kuku kambing, kuahnya ya kan, kita berbagi. Ini dahsyat sekali Rasulullah. Yang namanya kita rumah tangga itu kan pasti kita makan Pak ya. Nah Rasulullah itu ingin kita setiap makan itu sebaiknya ada tetangga. Kita mau makan ini, makan tetangga juga dikasih, tetangga juga dikasih. Nah begitu. Meskipun hanya tulang-tulangnya, kasarannya begitu. Zaman Nabi meskipun tulang, politiknya bagaimana agar tulang ini airnya, kata Rasulullah, fa'akir ma'aha, perbanyaklah kuahnya, ya kan? Coba kuahnya dibikin satu baskom itu yang lebar itu ya. Lalu kemudian dagingnya kita hancur-hancurin kita. Yang penting bumbunya banyak, ya kan? Sudah itu. Itu sudah nikmat sekali. Jangan harus daging besar, tapi bumbunya kurang. Akhirnya dibuang-buang. Nggak terasa. Makanya memasak masakan yang nikmat, yang lezat, itu memang perlu kita miliki ya kan. Niatnya adalah untuk mengoptimalkan kebaikan. Tapi itu kira-kira para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul-betul setiap amal akan dipertanggungjawabkan. Maka alur amal ini kita mulai dengan ilmu lebih dulu ya kan. Lalu kemudian kita mengamalkan ilmu itu yang sudah kita yakini, yang sudah kita pahami. Dengan apa? Dengan imanan wahtisaban, keimanan kita kepada Allah dan mengharapkan apa yang beliau janjikan kepada kita. Jadi badan mengamalkan, tapi hati ya kan sibuk mengharap ya kan, itu juga amalan hati. Sehingga betul-betul kesibukan kita hanya satu jenis, yaitu sibuk untuk apa? Untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah kita hari ini sudah membuka materi yang begitu mendalam dari Ustaz kita tentang bahwa setiap amal kita akan dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Jamaah sekalian, barangkali untuk memperdalam materi, ada pertanyaan dari bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian? Silakan. Mungkin kalau nggak ada dari saya. Jadi tadi dalam konteks wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi setiap amal itu baik ataupun buruk, sekecil apapun akan mendapatkan balasan saya. Kalau dalam hadis yang lain kita pernah mendengar hadis dari Bukhari Muslim ya, bahwa Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya amal itu tidak membawa seorang hamba ke surga ya. Lalu sahabat bertanya, maksudnya ya Rasulullah? Iya. Jadi ternyata kata Rasulullah, yang membuat seseorang ke surga itu adalah amalnya, tapi karena rahmat Allah. Nah, bagaimana menggabungkan antara dua ini? Ini namanya alur Pak ya. Allah menciptakan neraka itu fakta. Menciptakan surga itu fakta. Menghadirkan mahsyar itu juga fakta. Menghadirkan kubur dan barzah itu juga fakta yang akan kita masuki. Lalu dunia yang sedang kita jalani juga fakta. Dan Allah dengan baiknya, agar Allah itu ingin agar kita itu semuanya masuk ke dalam surga. Ya kan? Nah kemauan Allah agar kita masuk ke dalam surga, Allah kirim kepada kita berupa wahyu. Wahyu ini, apa wahyu ini? Wahyu ini adalah rahmatnya Allah yang ada di dunia ini. Ini wahyu. Nanti kita akan lihat posisi amal itu di mana. Posisi amal itu di mana. Maka kita nanti akan mengiyakan apa yang Rasul sampaikan. Illa yataghammadanillahu birahmatin minhu. Jadi saya nggak masuk surga kecuali karena memang karena rahmat itu. Dan Allah sudah kirim rahmatnya kepada kita 30 juz, ya kan? Sudah Allah menyuruh itu. Tuh saya sudah kirim tuh. Itu apa namanya? Google Map-nya itu ya kan? Tuh Google Map-nya sudah saya kirim. Kurang apa coba? Sudah dikirim Google Map.
Nah, ketika kita membaca, maka Google Map itu langsung menunjukkan, oh nanti belok ini, masuk ini, di sini jaraknya sekian kilo, sekian. Itu detail semuanya. Lalu kemudian, kebanyakan orang nggak tahu ini. Karena nggak mau baca. Atau membacanya, membunyikan huruf tapi nggak mau tahu makna, ya kan? Lalu ada orang yang lebih sedikit dari itu melihat maknanya. Oh dia tahu, petanya itu tahu. Oh habis jalan ini sekian kilo, sekian tahun baru belok sini. Sampai nanti di sono, sampai dia tahu. Tapi setelah tahu, dia tidak segera masuk tuh. Sudah dapat itu Google Map, tapi dia nggak masuk. Nah baru yang lebih sedikit dari itu ya kan. Ya dia tahu, lalu dia masuknya ya Masya Allah, semaunya ya kan. Maksudnya maunya. Nah, yang Allah mau itu kita memasuki ini jalur ini itu wasari'un. Jadi kalau sudah clear itu cepat-cepat ya kan. Dan memang seharusnya begitu. Karena surga itu ada ya kan dan harus cepat memasukinya itu secepat-cepatnya. Kira-kira seperti itu. Itu kemauan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita dalam bahasa kita itu istilahnya ikhtiar, membaca surat itu ikhtiar, ya kan? Mengetahui maknanya itu ikhtiar lagi. Kita merasa membaca ayat ini kan ini usaha saya. Lalu mengetahui maknanya juga usaha lagi. Meresapinya itu usaha lagi. Memahami itu usaha. Meyakini juga usaha. Mengikuti juga usaha. Itu yang kita lakukan amal-amal itu, Pak. Tapi tahukah kita semua itu adalah pemberian hadiah, Pak. Kita nggak punya modal sepeser pun. Maka kita tidak boleh mengklaim diri. Makanya ada nasihat, fala tuzakku anfusakum. Kamu jangan menilai diri kamu sendiri. Sudah begitu ya. Kenapa Allah menyampaikan alasan? Huwa a'lamu bimanittaqo. Karena hanya dia saja yang lebih mengetahui. Capaian ketunjukan kita itu hanya dia saja yang mengetahui. Jadi Rasulullah SAW memang yang dilihat oleh mata kita beliau sibuk dengan amal saleh tapi itu karena hidayah ya kan. Sementara hidayah itu pemberian dari Allah. Dan itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul memang itu adalah dari rahmatnya. Karena ketika Allah misalnya ingin menegakkan keadilannya, nanti di hari kiamat menegakkan keadilannya, dihitung dengan adil, bukan dengan ihsan, Mbak ya. Kalau ihsan itu satu kebaikan 10 kali lipat, itu bukan adil, tapi itu ihsan, ya kan? Kalau kita itu, kalau Allah menerapkan keadilannya atas kita, mungkin nggak ada yang bisa masuk surga, nggak ada. Karena amal soleh kita itu dibanding dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, amal soleh itu menjadi nggak bernilai, Pak. Coba kalau Bapak cara lidah saja, harganya berapa? Kan kita tidak pernah mencoba mengkalkulasi nilai badan saya ini berapa. Coba antum saya mau beli lidah kamu, antum boleh nggak? 1 miliar. 1 miliar. Enggak, nanti dulu saya mau istikharah ya. Akhirnya pulang. Horoh. 1 miliar ya. Lumayan 1 miliar. Tapi saya nanti kalau dia dipotong saya nggak bisa ngomong sama orang ya kan. Ada cucu datang, wah, gitu. Cuma ngomong cuma gitu. Waduh nanti gimana? Dia sudah membayangkan seperti itu. Aduh nggak mau. Akhirnya teman kita itu dinaikkan ya 5 miliar. Oh ya 5 miliar ini lebih besar nih. Akhirnya pulang nanti saya isi horoh dulu. Sebelum isi horoh mikir. Itu belum isi horoh baru mikir aja. Waduh, nanti sementara saya belum kawin, kalau saya mau nikah, lidah saya kayak begini nanti laku saya. Pasti nggak laku, Pak. Lidahnya punya 2-5 kalau nggak bisa diajak ngomong juga. Kita mau ngomong sama dia, dianya nggak tahu kita ngomong apa ya kan? Jadi sah jadinya. Allah Akbar, udah nggak mau 5 miliar.
Itu saja artinya betapa mahalnya nikmat yang Allah berikan. Kalau dibanding dengan apa? Dengan amal soleh kita seperti apa? Aduh, susah. Jadi betul-betul kita tidak masuk surga kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kitab ini sudah rahmat, kita membaca, diperkenankan membaca itu juga sudah rahmat. Ketika kita memahami itu juga mendapatkan rahmat dari Allah. Ketika kita memalkan itu juga rahmat. Maka otomatis kita tidak masuk surga kecuali dengan rahmatnya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustaz atas segala materi dan juga penjelasannya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, kita sudah sampai di penghujung acara. Insyaallah mungkin kita semua punya agenda yang lain. Kita cukupkan dan kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan doa penutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bajunya itu taruh di tempat cucian.